Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Mari kita belajar bersama tentang materi bentang alam di Indonesia. Di Indonesia sangat banyak macam-macam bentang alam. Apakah kalian tahu apa itu bentang alam? Jika kalian belum tahu, pada hari ini kita akan belajar tentang materi bentang alam. Topik adalah adaptasi terhadap lingkungan. Sebelum pembahasan materi, kita simak dulu video berikut ini ya. Rara, kita belajar tentang bentang alam Indonesia di kelas tadi. Kamu tahu nggak? Indonesia itu punya bentang alam yang berbeda-beda. Ya, aku ingat ada dataran rendah dan dataran tinggi. Tapi sebenarnya apa sih bedanya, Liv? Indonesia memiliki banyak bentang alam yang beragam, seperti dataran rendah dan dataran tinggi. Setiap bentang alam ini memiliki ciri khasnya masing-masing. Dataran rendah itu biasanya berada di dekat laut atau sungai. Tempatnya datar banget. Jadi cocok buat bertani atau membangun rumah. Oh, jadi kalau rumah di dataran rendah itu lebih pendek ya, Liv? Di dataran rendah, rumah-rumah sering dibangun di atas tiang untuk menghindari banjir. Penduduknya banyak yang bekerja sebagai petani atau nelayan. Cuaca di sini lebih panas, sehingga cocok untuk tanaman yang membutuhkan banyak air seperti padi. Kalau di dataran tinggi, rumahnya gimana, Liv? Di dataran tinggi, rumah-rumahnya biasanya punya atap yang lebih curam karena sering hujan deras dan udara yang lebih dingin. Dataran tinggi terletak di daerah pegunungan atau perbukitan dengan suhu udara yang lebih sejuk. Di sini, penduduknya bertani tanaman yang memerlukan udara dingin, seperti teh, kopi, dan sayuran. Kondisi alam yang sejuk mendukung keberagaman tanaman ini. Jadi, kalau di dataran rendah banyak sawah, sementara di dataran tinggi banyak kebun teh dan kopi ya? Benar, dan yang seru adalah bagaimana rumah dan kehidupan masyarakat di kedua tempat ini sangat dipengaruhi oleh kondisi alam. Dataran rendah dan dataran tinggi memang memiliki karakteristik yang sangat berbeda. Masyarakat di dataran rendah lebih banyak bertani padi atau menjadi nelayan, sementara di dataran tinggi mereka bertani teh, kopi, dan sayuran yang cocok dengan suhu dingin. Manusia di kedua daerah ini benar-benar pintar beradaptasi dengan alam sekitar yang hidup. Iya, di dataran rendah yang panas, mereka menanam padi yang butuh banyak air, sedangkan di dataran tinggi yang dingin, mereka tanam kopi dan teh yang suka udara sejuk. Di dataran rendah, penduduk menyesuaikan diri dengan cuaca panas dan kelembaban tinggi. Mereka menggunakan bahan bangunan lokal yang mudah didapat, sedangkan di dataran tinggi, mereka harus beradaptasi dengan suhu dingin dengan memakai pakaian hangat dan membuat rumah dengan atap yang curam untuk melindungi dari hujan. Ternyata, meskipun kita tinggal di tempat yang berbeda-beda, kita semua bisa beradaptasi dengan kondisi alam sekitar ya, Liv. Iya benar, semua perbedaan ini yang justru membuat Indonesia semakin kaya dan menarik. Indonesia memiliki banyak bentang alam yang beragam. Setiap daerah dengan kondisi alamnya sendiri, dari dataran rendah yang panas hingga dataran tinggi yang sejuk, mengajarkan kita untuk selalu beradaptasi dan menjaga alam dengan bijaksana. Dari video di atas, bentang alam adalah bentuk permukaan bumi yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Dari bentang alam meliputi dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, perbukitan, lembah, pantai, sungai, dan laut. Di Indonesia, bentang alam itu beragam, maka dari itu manusia harus beradaptasi dengan lingkungannya. Mengapa di gunung manusia merasa kedinginan? Murid pun menjawab, karena suhu udaranya di pegunungan lebih dingin. Wah, benar sekali jawabannya. Suhunya lebih tinggi di daerah pegunungan. Salah satunya karena angin itu menjadi penyebab utama suhu lebih tinggi. Bagaimana adaptasi manusia terhadap perbedaan bentang alam? Murid pun menjawab, belum tahu Ibu. Manusia dapat beradaptasi dengan perbedaan bentang alam dengan cara mengenakan pakaian yang sesuai, membangun tempat tinggal yang cocok, dan memakan makanan yang tersedia di lingkungan tersebut.
Manusia memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai bentang alam, tetapi perlu waktu dan usaha untuk berubah sesuai dengan kebutuhan lingkungan yang berbeda. Nah, kita lihat gambar di atas ini ya. Nah, pada gambar di atas terdapat beberapa orang yang sedang berbincang-bincang. Mereka berbincang-bincang, "Yeay, akhirnya kita bisa lihat matahari terbit di Bromo." Temannya pun menjawab, "Dingin sekali di sini. Apa orang-orang di sini tidak kedinginan?" Lalu ada seorang ibu-ibu yang menghampiri mereka. "Penduduk di sini sudah beradaptasi. Itu adalah cara mengatasi atau menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup." Jadi, setiap makhluk hidup yang ada di bumi ini selalu beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Nah, tentunya menjadi strategi makhluk hidup untuk bertahan hidup di lingkungan sekitarnya. Orang yang tinggal di pesisir pasti sudah terbiasa dengan makanan laut dan udara yang lembab. Namun, saat di pegunungan, dia akan perlu beradaptasi dengan makanan dan kondisi lingkungan sekitarnya. Dari penjelasan ibu di atas, apakah kalian sudah tahu apa itu adaptasi? Adaptasi itu penyesuaian diri makhluk hidup dalam suatu keadaan. Tentunya hal ini menjadi salah satu strategi bagi setiap makhluk hidup untuk bertahan hidup. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Pada gambar di atas ada dua gambar. Yang pertama itu orang memakai jaket di gunung bersalju. Itu menunjukkan seseorang yang berada di daerah pegunungan atau dataran tinggi seperti di Gunung Jayawijaya, Papua. Di sana suhu udara sangat dingin dan banyak terdapat es atau salju. Untuk beradaptasi, manusia memakai pakaian tebal atau jaket yang hangat agar tubuh tetap hangat dan bisa bertahan hidup di suhu rendah. Maknanya, manusia menggunakan akal dan pikiran untuk menyesuaikan diri dengan kondisi alam yang ekstrim. Gambar yang kedua, yaitu menunjukkan daerah gurun yang panas, gersang, dan sulit mendapatkan air. Di daerah seperti ini, seorang memakai pakaian tipis dan longgar, serta menutup kepala agar terlindungi dari panasnya matahari. Mereka juga menghemat air dan mengatur waktu beraktivitas. Biasanya lebih banyak beraktivitas pada pagi atau sore hari. Maknanya, adaptasi manusia tidak hanya soal pakaian, tapi juga cara hidup dan kebiasaan sehari-hari untuk menyesuaikan diri dengan kondisi alam yang panas. Nah, lalu manusia perlu adaptasi dengan lingkungannya dalam hal apa saja? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, lalu manusia pada gambar di atas itu Gunung Jayawijaya, Papua. Di sana suhunya sangat dingin dan sering turun salju. Orang-orang di sana beradaptasi dengan memakai pakaian tebal dan membangun rumah yang bisa menahan udara dingin. Pada gambar, manusia memiliki akal dan pikiran untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Dengan begitu, kita bisa tetap sehat dan nyaman meskipun cuacanya berbeda. Ya, seperti di dataran tinggi Gunung Jayawijaya, mereka menggunakan jaket tebal dan membangun rumah yang bisa menahan udara. Manusia berbeda dengan daerah pantai. Di sana, udaranya sangat panas dan berangin. Manusia beradaptasi dengan memakai pakaian tipis agar tidak kepanasan dan membangun rumah panggung agar aman dari air pasang. Mengapa manusia bisa hidup di mana saja asal mau menyesuaikan diri dengan alam? Kalau di dataran rendah, udaranya cenderung hangat dan tanahnya subur. Manusia di sana banyak bekerja sebagai petani dan memanfaatkan tanahnya untuk menanam padi. Dengan akal dan pikiran, manusia bisa beradaptasi di berbagai bentang alam. Kalau murid bertanya, "Bu, kenapa di sini gersang sekali?" Baik, ibu akan menjawab. Murid bertanya, "Karena ini daerah kering atau semi gurun seperti di Nusa Tenggara. Orang di sana menyesuaikan
dan sulit dijangkau kendaraan. Manusia beradaptasi dengan membuat terasering atau sistem tangga untuk menanam padi agar tanah tidak longsor. Dan mereka juga membangun rumah di tempat yang lebih datar agar aman, menggunakan alat transportasi sederhana seperti motor trail atau jalan kaki untuk menjangkau daerah dataran tinggi. Adaptasi di daerah pertanian. Di daerah ini sebagian besar masyarakatnya itu bekerja sebagai petani. Manusia beradaptasi dengan membuat irigasi atau saluran air untuk mengairi sawah dan juga menanam tanaman sesuai musim seperti musim padi, palawijaya di musim kemarau. Kemudian mereka juga menggunakan alat pertanian modern seperti traktor atau mesin perontok padi. Adaptasi di daerah peternakan biasanya berada di daerah padang rumput atau pegunungan. Manusia beradaptasi dengan menyediakan rumput hijau dan air yang cukup untuk ternak. Dan mereka juga membangun kandang terlindung dari angin dan hujan. Mereka lalu menjual hasil ternak seperti susu, daging, dan telur. Daerah perkebunan biasanya berada di lereng gunung dengan tanah subur. Manusia beradaptasi dengan menanam tanaman seperti teh, kopi, coklat, dan karet, serta menjaga agar tanah tidak longsor dengan menanam pohon pelindung, dan mereka mengatur jadwal panen agar hasilnya maksimal. Daerah adaptasi bentuk rumah berdasarkan lingkungan. Pada daerah panas, itu rumahnya tuh tinggi, banyak ventilasi, dan atap lebar. Pada daerah dingin, rumah berdinding tebal dan jendela kecil. Pada daerah rawa, rumah panggung agar tidak tergenang air. Pada daerah gempa, rumah kayu atau bahan ringan agar tidak mudah roboh. Adaptasi bentuk rumah berdasarkan lingkungan. Pada daerah panas, adaptasi sosial dan budaya selain fisik, manusia juga beradaptasi secara sosial dan budaya, mempelajari kebiasaan dan tradisi lokal agar bisa hidup harmonis, mengubah pola makan sesuai bahan makanan yang tersedia di daerahnya, menjaga hubungan baik antara warga agar dapat saling membantu. Adaptasi sosial dan budaya selain fisik, manusia juga beradaptasi secara sosial dan budaya, mempelajari kebiasaan. Manfaat adaptasi terhadap lingkungan, yaitu yang pertama, dapat hidup nyaman dan aman. Yang kedua, menjaga keseimbangan alam. Yang ketiga, mengurangi risiko bencana. Yang keempat, meningkatkan kreativitas dan teknologi. Yang kelima, membentuk sikap kerjasama dan tanggung jawab. Dari pembelajaran hari ini di atas, kita tahu bahwa manusia harus beradaptasi dengan lingkungan agar bisa hidup nyaman, aman, dan tetap menjaga keseimbangan alam. Adaptasi bukan hanya tentang tempat tinggal atau pekerjaan, tetapi juga tentang sikap kita dalam menjaga dan mencintai bumi. Dengan beradaptasi, kita menunjukkan bahwa kita adalah pelajar yang peduli, kreatif, dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai profil pelajar Pancasila. Dari pembelajaran hari ini di atas, anak-anak, hari ini kita sudah belajar banyak tentang adaptasi terhadap lingkungan. Apa yang bisa kamu simpulkan? Kalau kita beradaptasi hidup jadi lebih aman dan nyaman, Bu. Nah, benar sekali. Dan kita juga ikut menjaga alam supaya tidak rusak. Kalau alam seimbang, kita semua bisa hidup damai. Berarti kita harus rajin menjaga lingkungan, ya Bu, seperti tidak membuang sampah sembarangan dan hemat air.